Shalom, selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Ya, masih dalam semangat Resurrection Sunday. Siapa yang diberkati oleh puji-pujian pagi ini? Kita semua terus diingatkan apa yang Yesus sudah lakukan buat setiap kita. Kita sudah ditebus, maut dengan segala turunannya tidak lagi berkuasa di dalam hidup kita. Amin. Ibadah pagi ini saya mau ngomong kayak di YouTube seperti biasa. Video ini hanya untuk yang punya logika. Yang nggak punya logika, skip aja. Karena kita mau bermain logika. Kita mau bermain logika pagi ini, ya. Saya percaya kita semua sama-sama seneng dengar tentang Tuhan Yesus. Satu nama yang selalu kita omongin, khususnya di GBC ini, ya. Di mana kita berkumpul, di mana kita bersosialisasi, hangout, kita selalu ngomongin tentang Tuhan Yesus dan apa yang Dia buat dalam hidup kita, ya. Tapi semua tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Masalahnya, buat orang-orang di luar, Tuhan itu adalah sesuatu pribadi yang tidak bisa dilihat. Dan it's true. Tuhan adalah roh. Yesus sendiri mengatakan itu kepada wanita di Samaria. Allah adalah roh. Dan Allah mencari orang-orang yang rindu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Masalahnya, tidak ada yang bisa melihat Allah, melihat Tuhan. Karena Dia roh, ya saudara. Untuk itulah, dengan hikmatnya Tuhan mengutus anak yang tunggal menjadi manusia. Yesus adalah Allah itu sendiri. Dia menjadi manusia, Dia bisa dilihat, Dia bisa diraba, bisa diajak ngobrol. Kitab Ibrani bilang Yesus adalah imam besar agung kita. Yang bukan hanya ngomong doang atau Dia duduk di atas sana. Cuman kasih-kasih perintah, kasih-kasih larangan. Jangan ini, jangan itu. Waktu kita berbuat sesuatu yang salah, Dia hajar kita. Tapi Dia tidak pernah turun kepada kita. Tetapi puji Tuhan, Yesus adalah manusia dan Dia pernah merasakan menjadi manusia. Bahkan saya yakin tidak ada satupun di ruang ini, termasuk yang sedang nonton, yang hidupnya pernah semenderita Tuhan Yesus. Ya saudara? Alkitab mengatakannya bahwa Tuhan adalah roh, ya, di Yohanes 14 ayat 7 dan Yohanes 14 ayat 9. Bahwa Tuhan adalah roh. Terus minggu lalu yang hadir, Pastor Yudi sudah membeberkan fakta-fakta tentang kematian Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah fakta yang tidak bisa disangkal oleh siapapun. Kematian Tuhan Yesus, ini saya kasih, itulah kenapa saya mulai dengan yang punya logika. Karena kita pakai fakta, ya. Kematian Tuhan Yesus itu dicatat oleh banyak orang. Dan ajaibnya dan hebatnya, kematian Yesus itu dicatat bukan hanya oleh orang Kristen. Kalau istilahnya orang main, anak-anak kecil bilang nggak aci. Kalau yang nulisnya orang Kristen. Tapi kematian Tuhan Yesus itu dicatat, ditulis oleh orang Yahudi, orang ateis, semua agama boleh ngecek kesejarahan bahwa Yesus adalah manusia yang betul-betul pernah hadir di dunia ini. Dan Dia hidup dan Dia mati pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus pada saat Kaisar Tiberius sedang bertahta. Ya, itu tercatat. Saya kasih sekilas, dicatat di Talmud Babilonia oleh Sanhedrin. Ya, itu musuhnya Tuhan Yesus yang nyatat, ya. Terus tadi ada Marbar Serapion. Ini adalah filsuf Stoik dari Syria. Di abad pertama. Ada buku yang namanya Josephus Antiquities of Jesus. Ini testimoni dari Flavius yang juga di abad pertama. Tacitus, ini seorang sejarawan Romawi, ya, yang hidup juga pada zamannya Yesus. Lucianus, seorang satiris Yunani, dan masih banyak lagi. Dan kalau cari orang yang masih hidup sampai sekarang, ada tokoh terkenal, ya, dia seorang ateis agnostik, namanya Bart Ehrman. Ini sangat terkenal. Dia uniknya, Bart Ehrman ini adalah seorang profesor yang mengajar kuliah tentang Perjanjian Baru. Ajaib, ya. Seorang ateis agnostik tapi mengajar Perjanjian Baru. Unik, kenapa? Tapi dia tidak bisa menyangkali bahwa Yesus itu betul-betul ada dan Yesus itu betul-betul mati. Itu tercatat.
Tapi dia nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bedanya di situ. Ya. Terus bahkan ada seseorang yang namanya nggak tercatat di sini. Ada yang namanya seorang yang bernama Pinchas Lapide, seorang teolog, seorang penulis Yahudi yang meninggal di 1997. Dia pernah bilang begini, dia keluarkan statement bahwa saya adalah seorang Farisi. Saudara tahu ya orang Farisi ya? Orang Farisi itu adalah orang yang memegang teguh peraturan-peraturan dalam hukumnya Yahudi. Tapi tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tadinya saya adalah seorang Saduki. Buat saudara yang tidak tahu, orang Saduki itu adalah orang yang tidak percaya adanya kebangkitan tubuh. Tapi sebagai seorang Yahudi dan dia meneliti sejarahnya, bukti-bukti yang ada, akhirnya di akhir hidupnya dia bilang, saya tadinya seorang Saduki, tapi saya tidak lagi seorang Saduki. Jadi dia percaya bahwa Yesus itu bangkit. Tapi orang ini kembali lagi nggak konsisten. Kenapa? Dengan semua bukti bahwa dia melakukan mujizat, Yesus pernah mati dan bangkit, dia tetap tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Apa yang mau saya sampaikan di sini adalah kekristenan itu sangat terbuka. Mungkin bisa kita bilang kekristenan adalah satu-satunya kepercayaan, satu-satunya agama yang siap dibedah oleh siapapun. Waktu orang ateis ngomongin tentang kekristenan, tentang Yesus, waktu orang agnostik, orang Yahudi menentang, kita siap untuk dikuliti habis-habisan. Karena kekristenan adalah sesuatu yang benar berdasarkan sejarah. Ya, jadi ada kalau kuliah ada yang namanya pelajaran Yesus sejarah. Jadi Yesus itu betul-betul orang yang hidup. Karena mungkin saudara akan pernah dengar ada klaim tentang bahwa Yesus tidak mati, bahwa Yesus tidak dibangkitkan, bahwa bahkan Yesus tidak ada. Semua orang bisa bikin klaim. Ya, minggu lalu kita ada cakap-cakap ya di WhatsApp group, di Hangout. Ya. Buat yang belum nonton Church Uncensored, itu awal mula-mulanya mengapa terjadi pembicaraan hangat. Tapi itu seru. Semua pertanyaan-pertanyaan yang sulit ditanyakan atau tidak berani ditanyakan atau tidak pantas ditanyakan atau tidak bakal dijawab di gereja, saudara bisa tanya di situ. Semoga dijawab, ya. Ya, tapi itu awalnya begitu. Karena kita sadari orang gila juga bisa bikin statement. Tinggal masalah statementnya itu, klaim itu bisa dibuktikan apa enggak. Ya. Saudara perhatikan tadi, semua data-data ini ditulis oleh orang di abad pertama di zamannya Yesus. Para rasul, Paulus, Petrus, Yohanes, Yakobus, semua adalah orang-orang yang hidup pada zaman Yesus. Mereka adalah saksi mata, dia melihat Yesus ada, Yesus mati, Yesus bangkit. Coba saudara pikir pakai logika. Di mana kekristenan mula-mula lahir? Di kota Yerusalem. Yesus disalibkan di Golgota. Pada saat itu dia sedikit di luar kota Yerusalem. Ya. Kalau sekarang ini termasuk dalam kota Yerusalem, karena Yerusalemnya sekarang besar. Waktu itu dia berada sedikit di luar kota Yerusalem. Waktu Yesus mati, dikuburkan di dalam Israel. Di dalam Yerusalem maksud saya. Ya. Yusuf Arimatea punya kuburan. Waktu dia bangkit, dia hadir di Yerusalem. Waktu Pentakosta, Petrus khotbah di Yerusalem. Dan ada saksinya 500 orang lebih. Kisah para Rasul hidup. Bilang begitu. Ya. Saudara, umpama, ini ngomongnya itu 2000 tahun yang lalu ya saudara. Kalau saudara sekarang ada kejadian katakanlah di Banyuwangi. Terjadi sesuatu peristiwa yang heboh. Ada orang mati bangkit. Terus, saudara dengar cerita ini dari orang, katakanlah dari orang Bombay, dari orang Tokyo, apa lebih percaya dari orang yang menyaksikan di Banyuwangi? Atau saya kasih ilustrasi yang lebih cocok sama kita. Katakanlah Pastor Yudi punya 3 anak, terus salah satu dari mereka katakanlah mumpung nggak ada di sini Joel nanti dia menikah, punya cucu, ya katakanlah 100 tahun kemudian, di mana semua dari kita kebanyakan nggak ada. Tiba-tiba datanglah orang India, bilang,
Yang bikin GBC itu adalah kakek saya, dibilang gitu. Seseorang yang budayanya beda, yang ngomong iya geleng-geleng, sangat beda sama kita. Terus dia bilang, dia ngeklaim bahwa GBC itu didirikan oleh engkongnya. Kalian lebih percaya orang Bombay ini, sorry ya kalau orang Bombay tersinggung, ini cuma contoh doang, ya. Atau orang Jepang yang ngomong iya tapi artinya tidak, ya. Buat kalian yang nggak tahu, kalau orang Jepang bilang iya artinya enggak, ya. Oke. Waktu mereka ngomong gitu, of course kita lebih percaya orang-orang yang menjadi saksi mata di sini yang masih hidup. Kalau jangan Pastor Lita, nggak Aci. Kalau Ciping Ling atau Lili menulis diary bahwa GBC berdiri pada tahun 2013, gembala seniornya adalah Pastor Yudi. Dan ada beberapa orang yang menyaksikan itu dan itu tercatat. Dibanding dengan ucapan orang ratusan tahun berikutnya yang cuma ngeklaim, prat! Bahwa GBC didirikan oleh engkongnya yang bernama siapa, gitu, orang India misalnya gitu. Ya saudara, of course kita lebih percaya kepada semua fakta dan kepada saksi. Dan coba saudara pikir, semua orang tahu bahwa Yesus disalib oleh orang Romawi, gara-gara dituduh oleh orang Yahudi. Semua orang yakin begitu kan? Coba saudara pikir, kalau itu tidak terjadi, emangnya orang Romawi mau dituduh-tuduh nyalipin orang? Emangnya orang Yahudi terima-terima aja dibilang menyalipkan seseorang baik yang bernama Yesus? Of course dia orang pasti komplain, saudara. Mikir, kata calontong. Ya. Jadi saudara, semua yang kita yakini, kita nggak melulu mesti percaya dengan iman. No. Banyak hal yang kita bisa buktikan, terutama dari sejarah. Ya saudara. Tanpa perlu menjadi orang Kristen, seperti beberapa contoh tadi, kita tahu bahwa Yesus mati dan Yesus dibangkitkan. Tanpa perlu menjadi orang Kristen, tanpa perlu kita membuka Alkitab. Karena sejarah dunia mencatatnya itu. Saudara, saya ngajak saudara membuka di satu ayat Alkitab paling terkenal, Roma 1 ayat 16. Tapi saya tidak mau buka dari bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dalam bahasa Indonesia artinya itu agak nggak kena gitu. Dalam bahasa Indonesia, sebab aku berkeyakinan teguh. Ya, tapi dalam bahasa Inggrisnya, Roma 1 ayat 16. For I'm not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation. For everyone who believes, for the Jews first, and also for the Greek. Ya. Injil itu sebenarnya kenapa aslinya itu begitu? Saya juga nggak tahu kenapa LAI menerjemahkannya saya berkeyakinan teguh. Padahal artinya itu saya itu nggak malu. Kenapa mesti malu pertanyaannya? Karena buat banyak orang kabar tentang Tuhan disalib, hampir telanjang, badan hancur, itu adalah sesuatu yang memalukan. Terus banyak orang pinter di luar sana dalam tanda kutip. Yang tiba-tiba dia ngutip ayat begini. Yesus perlu timba lagi di sumur. Yesus ditempeleng. Masa Tuhan ditempeleng? Masa Tuhan tidur? Masa Tuhan makan? Mereka dibatasi oleh semua pengetahuan agamawi mereka. Ya. Mereka tidak bisa menerima fakta bahwa ada sosok pribadi yang katanya maha kuasa, mengosongkan dirinya menjadi terbatas. Somehow dia bisa dilimit dengan ruang dan waktu, tapi dia tetap Tuhan. Buat banyak orang ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Orang yang baik begini disalibkan. Seperti saudara ketahui, saya bulan lalu juga cerita bahwa buat bangsa Yahudi dan semua bangsa jajahan Romawi, salib itu adalah hukuman yang paling amsyong. Hukuman yang dibuat memang tujuannya selain untuk menyiksa yang dihukum, dan tujuan lainnya adalah untuk mempermalukan dia. Supaya yang lain jadi contoh. Nggak berani seperti melakukan pelanggaran seperti orang ini. Karena kamu akan dipermalukan semalu-malunya. Lambang kehinaan. Untuk itulah, waktu ada seseorang Simon dari Kirene dipaksa untuk memanggul salib Tuhan Yesus, dia menolak.
Bukan menolak karena ngangkatin berat, bukan. Karena waktu dia memanggul salib, itu sama aja membuat dirinya itu hina. Tapi seperti saudara ketahui, Simon dari Kirene hidupnya berubah. Ya saudara, dia menjadi muridnya Yesus. Anyway, kenapa Injil ini adalah sesuatu yang memalukan buat banyak orang? Karena tidak mungkin Allah yang Maha Kuasa itu mati di salib. Mereka lebih percaya jalan-jalannya exitnya seperti superhero. Waktu mau dipenjara, itulah kenapa orang Farisi juga menantang Tuhan Yesus begitu. Kalau engkau anak Allah, turun. Pertanyaan, bisa nggak Tuhan Yesus turun? Bisa. Cuman kalau dia turun, kita nggak naik. Ya, gitu. Dia lebih memilih mengorbankan dirinya buat kita. Kalau saudara melakukan pencurian, saudara harus dihukum. Katakanlah di tempat ini hukumannya berat. Saudara dirajam sampai mati. Mencuri ya. Terus ada seseorang yang menggantikan saudara. Orang ini nggak kenal saudara. Dia mengambil hukuman itu dan dia menerima dirinya dirajam sampai mati. Terus ada orang lain di luar yang nggak tahu kejadiannya. Terus melihat kejadian ini bahwa ada seseorang dirajam sampai mati. Kita pasti orang itu akan berpikiran, orang ini pasti hina, orang yang berbuat kesalahan, dia layak dihukum mati. Tapi begitu dia dikasih tahu, no, orang ini nggak salah. Orang ini mengambil hukuman yang mestinya diambil oleh saya. Mendadak saudara, kehinaannya itu menjadi sesuatu kemuliaan. Ada seseorang yang mau mati buat menggantikan orang yang bersalah. Dan itu persis yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Terus kita juga di minggu lalu juga Pastor Didi ngomongin tentang Tuhan membangkitkan Yesus. Yesus bilang hancurkan bait Allah ini, aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Nah pertanyaannya, saudara tanpa sadari bahwa pernyataan bahwa Allah kita adalah Allah yang Tritunggal itu tersebar di mana-mana. Contoh kasusnya itu. Kalau ada orang bertanya kepada saudara, siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa jawaban saudara? Saudara jawab yang manapun semuanya benar. Kenapa? Karena Alkitab berkali-kali mencatat bahwa Bapa yang membangkitkan. Di Efesus 1 ayat 20 tertulis. Pastor Didi kemarin sudah bagikan. Ya. Yesus bilang, robohkan bait Allah ini dalam 3 hari. Aku akan membangunnya kembali. Tidak ada seorang pun yang mengambil nyawaku. Aku yang menyerahkannya dan aku akan mengambilnya kembali. Dia ngomong begitu. Dan Roh Kudus juga bilang begitu. Oleh kuasa yang besar. Ya, oleh Roh Allah. Pastor Yudi kemarin minggu lalu ngomong. Jadi Allah Tritunggal semuanya terlibat waktu Yesus dibangkitkan. Itulah kenapa kita percaya dengan Tritunggal. By the way ngomongin Tritunggal, ini terlintas ya saudara. Kenapa Tritunggal itu tidak tertulis di dalam Alkitab? Padahal ini sesuatu yang penting. Mungkin saudara bertanya-tanya. Karena kita mendapat serangan di luar sana. Kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Kalian bikin sendiri. Bapak-bapak gereja itu ngarang.com. Mereka membuat sesuatu yang tidak ada di Alkitab. Ya, saudara, waktu Alkitab ditulis kepada orang Yahudi, ya perjanjian lama kepada orang Yahudi, dan waktu para rasul menulis, mereka tidak punya pergumulan tentang jumlahnya Allah. Waktu mereka ngomong sama orang Yahudi, Yahweh begini, Malak Yahweh begini, Dafar Yahweh begini, mereka di otak mereka itu mereka normal. By the way, kata tunggal, kata esa dalam Alkitab, satu, ehad, itu tidak berarti satu secara nominal. Contohnya saudara, waktu di kejadian satu, iya, waktu penciptaan. Allah menciptakan jadilah pagi, jadilah petang, itulah hari yang pertama, ehad. Petang dan pagi itu sesuatu yang berbeda. Tetapi dalam satu angka satu ehad itu menjadi satu kesatuan. Di kejadian 3 juga demikian. Waktu seorang lelaki meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya, dia menjadi satu daging. Waktu dikatakan menjadi bersatu dengan istrinya, itu
dibilangnya ehad. Yet mereka 2 orang, tapi mereka satu. Saudara ngerti ya? Dalam orang Yahudi otaknya ngomongin satu, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang esa. Di otak mereka nggak ada pergumulan, Tuhan itu cuma harus satu. Nggak bisa jadi 2, nggak bisa jadi 3. Ya saudara, waktu zamannya setelah rasul-rasul mati, mulai ada orang-orang yang terlalu pintar, sehingga mereka bertanya, dari mana kalian percaya bahwa Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah satu Allah? Untuk itulah bapak-bapak gereja merumuskannya, itulah yang disebut dengan namanya Tritunggal. Oke? Itu lain soal lagi. Terus waktu Yesus disalib, saudara, orang-orang Yahudi itu menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari mana? Saya percaya salah satunya dari sini. Tulisan gambar waktu Tuhan Yesus disalib itu ada tulisan di atasnya ya. Ditulis dalam 3 bahasa, dalam bahasa Latin, bahasa Yahudi, Ibrani, dan bahasa apa itu satu lagi? Yunani, Romawi ya, Latin. Saudara, yang paling atas itu, saudara tahu tulisannya kalau di salib-salib ada tulisan INRI ya. Itu dari bahasa Yunaninya, tapi dalam bahasa Yahudinya, bahasa Ibraninya, inilah raja orang Yahudi. Ya, itu dari setiap hurufnya, kalau kita lihat di layar, yang koma paling kanan, orang Yahudi bacanya dari kanan ke kiri, saudara. Kayak orang Cina ya, bacanya dari kanan ke kiri. Setiap huruf awalnya, Yud, He, Vav, He. Orang Yahudi itu sudah terbiasa. Yod, He, Vav, He itu adalah Yahweh. Ya saudara. Jadi waktu mereka melihat Yesus disalib, tercatat di kitab Yohanes kalau nggak salah, orang Yahudi bilang, tulisannya diganti, jangan begitu katanya. Terus Pilatus bilang, apa yang sudah kutulis, biarlah tertulis. Males gua ngegantinya. Istilahnya begitu ya. Kenapa? Karena mereka melihat somehow Tuhan membuat ini menjadi pernyataan bahwa yang disalib ini adalah Yahweh. Ya saudara, dan mereka, that's why mereka protes. Kalau mereka tidak bisa melihat ini, ya bodoh teuing istilahnya ya. Salib-salib aja, tulis apa aja. Oke. Terus minggu lalu juga, ini ngomongin tentang The Letter House. Pastor Yudi cerita tentang Tuhan Yesus membersihkan bait Allah. Masih ingat? Pastor Yudi mengajarkan kita, ngasih tahu. Ini terjadinya adanya di pelataran. Di belakang itu ada tembok, di mana orang-orang Yahudi bisa masuk. Di pelataran ini adalah sebenarnya namanya pelataran bangsa-bangsa. Ya saudara, jadi orang asing itu boleh datang ke sini, berdoa, tapi cuma hanya sebatas di sini. Mereka tidak bisa masuk. Tapi dipakai oleh oknum-oknum PKL ini dagang. Ya. Dan Pastor Yudi kemarin ngomongin tentang uangnya, kursnya. Betul saudara? Nah, satu hal lagi yang saya mau sampaikan adalah, di tempat ini, by the way, ini adalah bait Allah yang baru. Bukan bait Salomo yang pertama kali. Ya. Tapi kurang lebih ruangannya fungsinya sama. Kita baca dari 1 Raja-Raja 8. Ini Salomo waktu pentahbisan bait Allah yang pertama, dia berdoa seperti gini. Juga apabila, jadi depan-depannya dia berdoa untuk semua orang Israel yang datang kepadamu, begini-begini. Nah ini ada di bagian yang, juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarkannya di surga, tempat kediamanmu yang tetap. Dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu. Jadi banyak orang asing tahu bahwa di Israel itu ada namanya dewa, namanya Tuhan, Ilah, yang namanya Yahweh. Setiap bangsa-bangsa di sekitar Kanan itu punya dewa masing-masing. Tapi sebenarnya mereka juga tahu, dewanya mereka moyung, nggak ada gunanya, ampas. Ya. Dan mereka tahu dewanya yang di Israel ini beneran. Dia bisa ngebelah laut, turunin ini. Mereka nggak punya pasukan waktu mereka keluar sebagai budak. Mereka menghabisi semua bangsa-bangsa yang ngalangin dia.
padahal nggak punya pasukan perang. Petani, tukang bikin batu bata semua. Ya, saya percaya mereka nggak berantemnya pakai lempar batu bata, saudara ya, nggak kayak anak sekarang. Tapi intinya, serambi pelataran ini adalah buat orang asing, tapi disalahgunakan orang Yahudi, oknum-oknum untuk jualan. Dan waktu Yesus membalikan, Yesus marah kan istilahnya, engkau membuat rumah Bapakku rumah doa, tapi membuat menjadi sarang penyapun. Saya percaya ada satu hal lagi, saudara. Selain dari pemakaian tempat, menghalangi orang datang, atau memeras karena ada kurs mata uangnya dirubah. Ya, Pastor Yudi minggu lalu cerita. Ada satu hal lagi, kalau saudara perhatikan, yang dijual mereka adalah burung merpati. Tidak tercatat di situ yang dijualnya adalah lembu atau binatang yang besar-besar. Ya, saudara, karena siapa yang bisa mempersembahkan burung-burung itu, saudara? Orang-orang susah, saudara. Lucunya, sampai sekarang masih terjadi, saudara. Penguasa itu tidak berani memeras orang yang berkuasa, orang yang sangat kaya raya. Ngerti ya, saudara? Karena orang kaya raya biasanya punya backingan. Tetapi orang-orang kecil, orang-orang yang nggak punya, itu sasaran empuk pemerasan. Di jalan dikutip, supir truk di perapatan disikat, gitu kan. Coba yang naik Mercy, mana berani mereka minta duit? Tapi yang justru yang orang-orang bawah itu adalah orang-orang yang diperas. Saya percaya, Yesus juga istilahnya tidak suka kalian menghalangi orang-orang. By the way, praktek ini saya percaya terjadi. Karena untuk domba yang dipersembahkan pun, semua binatang yang dipersembahkan ke dalam bait Allah, itu harus diseleksi, harus di-approve oleh imam yang bertugas. Saya percaya sampai saat ini, banyak imam-imam yang korup. Jadi waktu mereka, orang-orang mau mempersembahkan, dia bilang, ini ada cacatnya, ini nggak laku, ini nggak boleh di sini. Kamu harus beli yang barang dari sini. Barang dari sini udah pasti approve. Saudara ngerti ya? Burung yang di sini udah dipilih, pasti bagus. Kamu nggak usah bawa burung dari rumah kamu lah, pasti nggak lolos. Istilahnya kalau kamu bikin SIM, saya lanjutin nggak ya? Pokoknya harus beginilah, kalau nggak bakalan lewat kamu. Istilahnya begitu, ya. Jadi, itu satu hal yang membuat Tuhan Yesus sedih. Ya, saudara. Jadi, Tuhan Yesus tidak suka orang siapapun datang kepada Tuhan dihalang-halangi. Orang asing mau datang, Tuhan pengen welcome. Orang besar, orang kecil, welcome. Tuhan senang seberapapun buruknya keadaan Anda. Seberapapun engkau menilai kecil dirimu, datang sama Tuhan Yesus. Dia selalu menerima dengan tangan terbuka. Walaupun mungkin engkau merasa dirimu tidak layak. Dia tidak pernah membuat batasan. Jangan datang kepadaku kalau kamu belum mengaku dosa. Jangan datang kepadaku minta disembuhkan kalau kamu belum bayar persepuluhan. Tidak pernah tercatat, saudara, di Alkitab. Bahkan orang yang tidak layak datang kepada Tuhan Yesus, menjamah jubahnya dengan mencuri. Tuhan izinkan loh. Kalau Tuhan anti dengan semua pelanggaran, bisa ya waktu wanita itu mau menjamah jubahnya, dia ngeles. Set! Gua tahu ada yang mau megang. Set! Tuhan Yesus mungkin penemu moonwalk, ya. Tapi dia tidak, dia membiarkan wanita itu menjamah. Waktu ada orang kusta nyumpet waktu dengerin khotbah. Tuhan, kalau engkau mau jadikan aku tahir. Aku mau. Dan Yesus bisa aja mentahirkan orang kusta ini dengan tahir bro, tahir. Dari jauh, sambil ketakutan. Tapi enggak, Yesus bilang, aku mau. Sambil disentuh. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu di atas hukum Taurat. Bahwa Yesus itu lebih dari kuasa dosa. Seperti saudara ketahui, orang Yahudi itu tidak menganggap kusta itu sebagai hanya suatu penyakit. Mereka percaya kusta adalah semacam hukuman dari Tuhan. Karena mereka punya banyak contohnya di Alkitab. Miriam, kakaknya Musa, ya. Terus raja, bahkan raja pun kena kusta karena hukuman. Dan mereka tahu jangan menyentuh orang kusta, najis. Tapi Yesus menjamah dia. Saya percaya, apapun keadaan saudara sekarang dengan semua pergumulan saudara, jangan tinggalkan Tuhan Yesus.
justru datang pada Tuhan Yesus. Banyak anak Tuhan saat ini mungkin dengan keadaan hidupnya, entah karena pandemi, entah karena pekerjaan, entah karena apapun itu alasannya, you name it. Kecewa dengan Tuhan. Merasa mungkin Tuhan sudah menolak dia, menolak engkau. Tapi ketahuilah, Tuhan selalu siap menyambut kalian pulang. Walaupun anak ini menurunkan ekspektasinya, saya mungkin mau balik ke rumah, walau bukan sebagai anak, walau hanya sebagai hamba, yang penting dapat makan. Gak apa-apa, yang penting hidup, tapi kembali. Gak dimaafin gak apa-apa, yang penting saya dapat makan. Tujuan dia pulang ke rumah Bapak begitu. Tetapi saudara bisa lihat, Bapak gak puas hanya untuk memaafkan dia begitu saja. Sama seperti Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus tuh gak puas, cuman mati ngampunin dosa kalian semua doang. Malam terakhir sebelum Yesus disalib, di ruang atas, Yesus bilang begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawa buat sahabatnya. Seumur hidupnya Yesus gak pernah manggil murid-muridnya itu sahabat, saudara. Tapi keesokan harinya, dia mati sebagai sahabat-sahabat mereka. Yesus itu segalanya buat kita. Waktu kita bilang Yesus segalanya buat kita, apa maksudnya? Yesus itu ya abang kita, dia itu saudara kita, dia abang sulung kita, dia bapak kita. Buat semua dari kita, dia adalah pengantin pria kita. Dia adalah kekasih jiwa kita. Dia gembala kita, dia Tuhan kita, segalanya. Itu Tuhan kita. Saudara, saat ini GBC sedang memperkuat, kalau saya mau bilang istilahnya daripada mengganti, ya saudara, pondasi rumah kita. Karena kita adalah the latter house. Kita adalah rumah yang kemudian. Yesus mati, dari sampingnya keluarlah air dan darah. Waktu Yesus mati, lahirlah gerejanya. Waktu Adam tidur, waktu Yesus tidur, lahir gereja. Waktu Adam tidur, lahirlah Hawa. Kita adalah pasangannya, kalau iklan itu yang pasangan yang paling klop, istilah kayak begitu lah ya. Nya Tuhan Yesus. Dia mati supaya kita lahir, menjadi pendampingnya dia. Ya saudara, kalau saudara sekarang membaca Kidung Agung, kalau saudara membaca puisi-puisi cinta di Alkitab, itu bukan hanya ngomongin tentang si penulis dengan istrinya atau kekasihnya, tetapi bicara tentang Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Waktu dia bilang, engkau sungguh manis sayangku. Tidak ada kerut padamu. Tidak ada bercak, tidak ada cacat padamu. Itu dia ngomongin kita. Padahal sang wanitanya bilang, aku hitam. Tapi aku manis, kata dia juga. Ya, manusia begitu. Kita berusaha membenarkan diri kita. Saya memang salah sih mencuri uang ini, tapi saya Robin Hood. Saya membagikan uang ini buat orang lain, misalnya begitu. Kita melakukan pembenaran, ya saudara. Tapi kita sedang memperkuat fondasi kita. Kita diingatkan terus siapa kita di dalam Kristus. Dan fondasi ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan dalam suatu bangunan, tetapi sebenarnya ada sesuatu yang sangat penting. Kekuatan suatu rumah megah, bagus, indah, arsitekturnya dan sebagainya ya, bisa dinikmati secara mata ya, kasat mata. Tetapi pondasi itu nggak kelihatan. Pondasi itu kelihatannya kapan, saudara? Waktu terjadi goncangan. Waktu terjadi goncangan, semua orang baru tahu. Oh, yang ini pondasinya pasti bagus banget. Sedangkan yang ini pasti kurang dalam dan sebagainya. Ya. Dan saat ini, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan GBC melalui Pastor Yudi. Bahwa kita semua pondasinya perlu dibenerin. Karena saudara, waktu keadaan semuanya baik-baik, kita
pekerjaan ada, tubuh masih sehat kuat, di sebelah kita bangun tidur masih ada orang, ya saudara. Keluarga kita, anak kita, masih ada orang tua kita, masih ada usaha kita, kendaraan kita, rumah kita, semuanya masih ada. Kita seringkali take it for granted. Udah biasa. Bangun tidur sehat mah melek. Semua orang juga, ada 5 miliar orang bangun tidur sehat. Hanya 1-2 orang yang bangun nggak bisa bangun lagi, istilahnya, ya kan? Ada orang yang bisa ke toilet, buang air, biasa, normal. Tapi saudara tahu, kalau ada orang yang sedang bergumul untuk keluarin. Kalau punya kerjaan, normal lah, ada miliaran orang di dunia ini kerja. Tapi banyak, saudara, orang yang gak kerja. Ada banyak orang yang hari ini baik-baik, besokannya mendadak tidak baik-baik. Di saat itulah pondasi kita diuji. Sebelum itu terjadi, kita mau terus diingatkan bahwa kita adalah anak-anak kekasih Tuhan Yesus. Kita adalah kesayangan. Yesus mati buat kita. Make it personal. Yesus mati buat saya. Kalau semua orang ini nggak ada, saya masih seorang diri di dunia. Yesus masih mau datang ke dunia, mati buat saya. Itu dia. Ya saudara. Saudara perlu dikuatkan kenapa? Di luar sana banyak sekali pengajaran-pengajaran yang kacau. Saya percaya ini sedang inline dengan semuanya. Karena kenapa? Beberapa gereja juga mempersiapkan umatnya tentang kuda putih. Ya, saudara ingat 4 metra itu ya, ada serangan, ada 4 berkuda ya, 7 metra itu. Ada 1 kuda putih yang membawa busur tanpa anak panahnya. Ya, nakut-nakutin doang. Ayo, tapi nggak ada panahnya, ya saudara. Ya, yang mengartikan pengajaran sesat. Contohnya apa, saudara? Mungkin saudara nggak sadari, ada satu aliran yang ngaku-ngaku Kristen tapi bukan Kristen, yang namanya Mormon. Ya, Mormon itu nama gerejanya keren, saudara. The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saint. Ya, bahasa Indonesia itu gereja akhir zaman orang-orang kudus, kurang lebih begitulah, ya. Mormon. Apa itu Mormon? Mormon itu ditemukan, di-invent oleh seseorang bernama Joseph Smith. Tahun 1820 kurang lebih, waktu dia berumur 14 tahun. Dia pergi berdoa ke suatu tempat, lalu dia melihat penglihatan. Ada seseorang malaikat yang akhirnya namanya Mormon, katanya, ya, memberikan wahyu wangsit kepada dia. Sehingga dia dalam kitab berbentuk emas, waktu dia salin semua, kitab ini ditarik lagi. Ya. Tetapi Mormon bukanlah Kristen. Karena ajaran-ajaran inti kekristenan semuanya ditolak tentang siapa Yesus, siapa itu Allah. Ya saudara, walaupun Alkitabnya mirip sama Kristen. Karena memang sebenarnya kopi-kopi aja. Ya. Karena latar belakang dia adalah orang Kristen. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah iblis berusaha mengganggu, menipu, karena emang itu kerjaannya dia. Bapak dari segala penipu. Jadi kalau ada satu karakter yang bilang aku adalah rajanya penipu, sudah pasti itu iblis. Ya, dia menipu umat Tuhan, ya, untuk galau-galau. Ini karena apa yang Mormon ajarkan adalah perbuatan baik. Kamu bisa masuk surga dengan berbuat baik. Untuk itu, kalau saudara ngelihat orang Mormon sama orang Kristen kebanyakan, saudara pilih orang Mormon jadi tetangga saudara. Karena dia sangat baik. Karena mereka mau masuk surga, saudara-saudara. Tetapi bedanya sama kita, puji Tuhan kita sudah digaransi sama Tuhan. Ya. Tapi by the way, maksud saya juga, dia bisa klaim, saudara. Dia bilang dia adalah agama paling baru. Sehingga secara logika, agama paling baru menganulir agama yang lebih sebelumnya. Dia punya logika seperti itu, saudara. Ya, jadi buat orang yang punya logika seperti itu, sampah. Yang baru itu belum tentu lebih benar daripada yang sebelumnya. Karena siap-siap dikupas apa enggak. Karena begitu suatu pengajaran bilang dia yang paling benar, tapi begitu kita mau selidiki,
Aduin kau. Gua laporin lo. Bubar. Jadi nggak bisa diteliti. Ya. Jadi kembali lagi ke awal tadi. Kekristenan. Saya bangga sebagai orang Kristen. Ya. Saya bangga sebagai anak Tuhan. Yang apa yang kita percayai, kalian boleh bedah. Kalian boleh kritisi sekritis-kritisinya. Puji Tuhan, sejauh ini para teolog Kristen bisa menjawab semua tuduhan-tuduhan itu. Ya saudara, kalau saudara rindu diperlengkapi, saudara bisa banyak tanya, banyak belajar, ngobrol, hangout sering-sering sama kita. Kita sekarang lagi sudah mulai offline, kita mulai ketemuan. Siang ini setelah ibadah kami juga langsung cabut untuk hangout ketemuan. Ya, buat saudara-saudara yang rumahnya berdekatan, kalau kami secara gereja belum mempertemukan kalian, tapi kalian rindu berkumpul bersama teman-teman kalian, buatlah mulai. Kami dari pastoral, dari leadership akan membantu, menginisiasi, menemani di awal-awalnya. Ya, tapi kita percaya, kembali lagi, kemuliaan rumah yang kemudian. Kita adalah rumah yang kemudian. Tuhan Yesus nggak ngomongin tentang suatu bangunan. Di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan kita adalah Tuhan yang senang berada di tengah-tengah kita semua. Bahkan dia menunjukkan dirinya waktu dia mati. Dia mati di tengah-tengah 2 penjahat. Ya saudara, supaya saudara selalu dijepit oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kemanapun saudara pergi, hanya kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang menyertai saudara. Itu doa kami. Ya saudara, kalaupun terjadi sesuatu hal dalam hidup ini, siapapun saudara, tidak ada yang luput dari semua serangan ini, dari pengalaman ini. Bahkan peser, bahkan orang yang di mimbar pun. Bahkan kalau kami boleh bermegah seperti Paulus bilang, bahkan mungkin kami bisa diserang paling gede. Karena kami adalah display. Kita bikin yang di depan itu ngusruk, sakit, dan sebagainya. Supaya nggak ngomongin tentang gospel lagi. Tetapi kembali lagi, tetapi Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kita akan terus mengabarkan Injil itu. Apa Injil itu? Bahwa Tuhan mengutus anaknya yang tunggal. Menjadi manusia. Hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Memuaskan Tuhan. Sempurna. Menyerahkan hidupnya yang tidak bercacat. Dan sebagai gantinya, kita yang tadinya salah. Kita yang tadinya mestinya dihukum. Yang tadinya kita mestinya mati. Tetapi Yesus mengambil semuanya itu. Dan Yesus membuktikan bahwa dia berkuasa atas maut. Berkuasa atas kematian. Dia menunjukkan dengan dia bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Saudara, kalau pikirkan logikanya lagi. Kenapa orang-orang Farisi harus membuat tuduhan tentang kubur kosong? Karena mereka tidak bisa membuktikan kemana itu mayat. Jadi dia harus bilang, murid-muridnya nyolong. Murid-muridnya mencuri. Kembali lagi saudara. Yesus sudah mati. Dan kabar baiknya, Yesus sudah bangkit. Amin. Khotbah saya selesai saudara. Saya ajak saudara menerima tubuh Kristus. Saudara sudah diingatkan apa yang Yesus sudah perbuat buat setiap kita. Yesus sudah mati sendirian. Supaya kita selalu dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kita. Yesus badannya dihancurkan. Supaya kita semua menjadi sehat. Jika ada saudara yang saat ini sedang mengalami sakit, ketahuilah, Tuhan Yesus sudah membayar sakit penyakit saudara. Terima kesembuhan yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Terima dengan iman. Jika saudara sedang mengalami pergumulan tentang pekerjaan, tentang hubungan, tentang apapun itu, semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mengalahkan semuanya. Dan kemenangan yang dia sudah raih diberikan kepada kita. Bahkan statusnya sebagai anak dia berikan kepada kita. Sehingga sekarang kita oleh tuntunan Roh Kudus bisa memanggil Tuhan,
ya Aba, ya Bapa. Sudah siap saudara? Kita mau menerima tubuh Kristus? Mari kita angkat roti. Kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh-Mu yang sudah dipecahkan buat kami. Kami menjadi pulih Tuhan. Kami menjadi sehat. Hubungan kami dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan orang-orang dipulihkan. Semua perbuatan tangan kami, Engkau berkati. Karena tangan-Mu sudah ditusuk Tuhan. Kepala-Mu ditusuk dengan duri, mahkota duri, beracun. Supaya kami memiliki damai sejahtera-Mu Tuhan. Tidak stres, tidak pusing oleh semua beban hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Kami menjadi sehat, kami menjadi pulih, kami menjadi utuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita terima saudara. Mari kita angkat darah Kristus. Darahnya sudah tercurah sekali untuk selamanya. Di perjanjian lama, setiap tahun imam besar harus mempersembahkan korban untuk bangsa itu. Supaya seluruh dosa bangsa Israel diampuni selama setahun. Tetapi sekarang, darah anak domba Allah yang kekal sudah dicurahkan buat kita. Oleh sebab itu, kita percaya pengampunan yang kita terima juga kekal. Sekali untuk selamanya. Demikian firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sudah tercurah sekali untuk selamanya menebus dosa saya. Saya adalah orang-orang yang diberkati. Saya adalah orang yang diampuni. Saya adalah orang yang dikasihi Tuhan. Saya adalah anak kesayangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima darah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau memberikan pujian bagi-Mu Tuhan. Memberikan syukur kami Tuhan. Buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Buat semua rahmat-Mu. I want to give thanks to you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan. Buat semua kemurahan-Mu dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan yang terbaik dari surga, yaitu Yesus buat kami Tuhan. Supaya hidup kami yang tadinya tidak berarti ini Tuhan. Yang seharusnya dihukum dalam kekekalan. Tetapi memperoleh karunia-Mu Tuhan. Kami memperoleh hidup yang kekal. Kami diampuni Tuhan. Seumur hidup kami diampuni dan dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu kami sekarang bisa memuji-Mu, menyembah-Mu, melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Karena Engkau sudah mengampuni kami Tuhan. Dengan penuh keyakinan Tuhan, kami bisa melangkah dalam hidup ini. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang diampuni. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang dikasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat semua yang ada dalam hidup kami saat ini Tuhan. Buat keluarga kami, buat orang-orang yang terdekat dalam hidup kami Tuhan. Buat pekerjaan kami, buat studi kami, buat tempat di mana kami tinggal, kendaraan yang kami bisa pakai Tuhan. Mengucap syukur buat semua yang Kau izinkan Tuhan. Kami bisa nikmati dalam hidup ini Tuhan. Kami mau Tuhan, hidup ini menjadi kemuliaan, menjadi display bahwa Engkau adalah Allah yang hidup Tuhan. Engkau pakai kami Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk selalu menunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Saudara sekalian, kita akhiri ibadah pagi ini. Kita angkat tangan.
menerima berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan. Tuhan melimpahi engkau dengan kasih setia dan rahmat-Nya yang tidak pernah habis. Tuhan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan pulang, kemana engkau keluar dan masuk. Apapun yang diperbuat disentuh tanganmu, Dia buat menjadi berhasil. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah semua ministrimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera Allah, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kalian semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kembali kita semua. Buat semua yang menerimanya, sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.